Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sairi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum wa summa ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa Syekhina Bahya Raden Ahmad rahmatullah sunan ampel Syekhina Ki Haji Syamsul Huda Ma'sum Melsi wa usulihim wa furu'ihim wa syaikhim wa syaikhihim wa fallahu dunubahum wa afadu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyarah fi fadilatis shadaqah. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab yang ke-17 yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah atau berbagi. Berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan teman kita. Apa saja keutamaan dari yang namanya sedekah ini? Para jamaah sekalian rahimakumullahu jami'ah dan juga pemirsa yang mengikuti live streaming dari channel Masjid Al-Falah Gembong juga yang kami hormati. Kita lanjutkan, apa saja keutamaan daripada kita berbagi. Keutamaan dari kita bersedekah kepada orang lain. Yang pertama, sabda Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i. Sedekah itu bisa menolak matinya seseorang dalam keadaan mengenaskan. Di dalam syarahnya dijelaskan, wal muradu bisu'i, yang dimaksud dengan mati mengenaskan di sini kal haraki wal gharaki, seperti mati kebakaran, mati dalam keadaan tenggelam. Ada orang naik kapal, kapalnya tenggelam, meninggal. Itu termasuk mati dalam keadaan mengenaskan. Kita bulan puasa jalan-jalan ke mall, ya
ngabuburitnya di mall. Tahu-tahu malnya kebakaran dan sampai memakan korban. Korbannya meninggal. Maka meninggalnya orang tersebut pada saat kebakaran termasuk mati yang mengenaskan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan tuntunan agar supaya kita sebagai umatnya ini tidak sampai mati mengenaskan. Caranya bagaimana? Caranya adalah gemar bersedekah. Adik-adik kalau sekolah karena pulangnya siang, ada temannya yang uangnya habis, terus haus, sementara sampean punya uang untuk beli es, ya silakan berbagi. Satu bungkus diminum 2 orang. Hal yang semacam ini, faedah pertama, keutamaan pertama yang ada di dalam kitab ini bisa mencegah dari meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ada hal lain yang menjadi ketakutan kita bersama para jamaah sekalian. Dari orang yang paling baik sampai orang yang paling jahat pasti takut dengan satu hal ini. Apa itu? Yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau tadi kebakaran, tenggelam di dalam lautan, itu termasuk mengenaskan. Ternyata ada satu lagi yang lebih mengenaskan para jamaah sekalian, manakala orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Akhir hayatnya, hembusan nafas terakhirnya tidak membaca la ilaha illallah. Ada seperti itu, ada. Dan banyak para jamaah sekalian. Jadi mohon maaf, kelasnya kiai sampai kelasnya orang jahat sekalipun dengan su'ul khotimah ini paling takut. Karena apa? Karena amal kebaikan yang pernah kita lakukan kok ternyata pada saat mati su'ul khotimah bisa jadi kebaikan itu hangus para jemaah. Maka dari itu ada ajaran yang sangat baik untuk kita tiru, seperti halnya yang dicontohkan oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu para jamaah sekalian, itu ketika melihat orang lain merasa beliaunya ini lebih jelek daripada orang lain tersebut. Artinya orang lain itu masih lebih baik daripada dirinya. Padahal ini sudah rajanya wali. Yaitu siapa anak-anak?
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang biasanya kalau kita ikuti itu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedingding, itu sering mengadakan yang namanya Haul Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana sikap beliau terhadap atau melihat atau menilai orang lain? Satu, kalau bertemu orang yang lebih tua, maka orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Karena apa? Karena kalau lebih tua, kebaikannya lebih banyak, maka lebih baik. Kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, itu lebih baik daripada dirinya. Karena apa? Karena dosanya lebih sedikit. Subhanallah. Ini sekali lagi Sultanil Aulia ini, rajanya para wali. Sampai ketika bertemu dengan orang yang bukan Islam, beliau mengatakan kalau dia lebih baik daripada dirinya. Loh kok bisa? Karena walaupun kafir kita tidak tahu. Jangan-jangan pada saat nanti mau meninggal dia masuk Islam, menjadi muslim yang taat, akhirnya husnul khotimah. Sementara saya muslim 24 karat dari bayi, lah kalau mau meninggal siapa yang menjamin akan husnul khotimah? Tidak ada. Makanya beliau itu subhanallah sekali lagi menjadi contoh tentunya bagi kita dan harus kita tiru. Sekali lagi, dengan sedekah maka keutamaan yang akan kita peroleh pertama adalah akan terhindar dari mati yang mengenaskan. Terlebih lagi mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Semoga kita nanti ketika menghadap ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Sedekah yang diberikan dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu, di sini disebutkan tudfi'u ghadabar rabbi, bisa mematikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat, adik-adik, kita tidak sholat, Allah murka apa tidak? Murka. Maka untuk memadamkan murka Allah itu kita sedekah. Walaupun mestinya sholat itu tetap harus diqadha. Jadi sekali lagi sedekah yang disampaikan dengan rahasia bisa mematikan murkanya Allah. Selanjutnya sedekah yang disampaikan dengan terang-terangan itu bisa menjadi penghalang dari
siksa api neraka. Alhasil kita sedekah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu sama-sama ada fadilahnya dan sama-sama baik. Yang tidak baik itu apa? Yang tidak baik, yang tidak sedekah. Sampean kalau Jumat misalkan Ustadz Bukhari mengumumkan ada sedekah dari keluarga Bapak A, disebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya, baik. Kemudian ada titip barokah Fatihah ditulis besar dari hamba Allah, baik. Tidak apa-apa. Dan sekali lagi yang tidak baik, yang tidak sedekah. Ngomongnya sampai ke langit, uang sepeser pun tidak keluar. Ini sing bahaya ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'ah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, fadilah selanjutnya ialah as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Kita sedekah, adik-adik, kita sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Sampean tadi ngasih temannya es untuk diminum berdua, itu ternyata bisa menutup 70 pintu keburukan. Makanya ayo dari kecil senang bersedekah. Gitu ya, insya Allah. Dan di syarahnya ini para jamaah sekalian dijelaskan ahwanuha al-judam wal baros. Paling hinanya dari 70 keburukan yang akan ditutup dengan sedekah adalah al-judam, penyakit manis. Katanya orang Madura, penyakit manis. Apa penyakit manis itu? Bukan kencing manis ya, beda. Bukan. Jadi yang namanya kulit daging ini alelesen. Kata orang Madura itu alelesen. Rontok dengan sendirinya. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Menurut orang-orang tua dulu, ini disebabkan oleh hubungan suami istri dalam keadaan haid. Istrinya haid, digauli. Kalau nanti ini turun pada anak, biasanya kena penyakit manis. Makanya memang dalam agama tidak boleh. Bapak-bapak kalau ibu lagi datang bulan terpaksa harus libur. Libur sementara. Kalau nanti sudah suci,
ya monggo dilanjut lagi, tidak apa-apa. Ya. Nah, sekali lagi dengan sedekah fadilahnya bisa menutup 70 pintu keburukan. Subhanallah para jamaah sekalian, kalau lihat uang 2000 dengan 70 pintu keburukan ini, tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada apa-apanya. Ya bahasa orang Madura kemarin itu, punya ndak seneng, hilang ndak susah. Uang 2000 itu kita sedekahkan, dan itu menurut kitab ini, menurut hadis ini bisa menutup 70 pintu keburukan. Mari kita biasakan gemar bersedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Takutlah kalian pada siksa api neraka walaupun dengan separuh, bukan satu, tapi separuh dari sebiji kurma. Satu biji kurma separuh, separuhnya disedekahkan. Itu bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Subhanallah. Iki tambah murah lagi para jamaah. Kelanjutannya, fa'ilam tajidu, jika kalian tidak bisa, tidak mampu, fabi kalimatin thayyibatin, dengan ucapan yang baik, tambah murah lagi. Ada orang minta-minta, kita tidak punya, sepeser pun kita tidak punya. Kita ngomong dengan baik, mohon maaf, saya tidak bisa memberi. Loh, seperti itu para jamaah sekalian, bisa menghindari diri kita dari siksa api neraka. Subhanallah, murah sekali para jamaah sekalian. Tinggal kita ini mau apa tidak berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam keterangan yang lain itu, bukan kita yang ingin masuk surga, tapi kita yang dirindukan oleh surga. Coba, kita ini loh dirindukan oleh surga. Caranya bagaimana? Di antara caranya adalah talil Quran, baca Quran. Nomor 2, ini yang berkaitan dengan sedekah. Wa mut'imul ji'an, kasih makanan kepada orang yang lapar. Ini kan sedekah, Pak. Orang yang seperti ini bukan dia yang ingin masuk surga saja, tapi surga yang rindu terhadap model orang yang seperti ini. Subhanallah. Apalagi puasa-puasa, alhamdulillah ya. Monggo ini teman-teman panitia dengan kompak ingin berbagi melalui donatur daripada jamaah Masjid Al-Falah. Tiap hari kita bisa buka bersama di sini. Ini bagian daripada mut'imul ji'an, berbagi bagi orang yang berpuasa. Tetapi mohon maaf para jamaah, perlu saya luruskan. Memang ada keterangan begini. Orang yang memberi kepada orang yang berpuasa, orang yang memberi makanan pada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang
berpuasa. Itu ada keterangannya. Tapi jangan dipelesetkan. Dipelesetkan bagaimana? Berarti walaupun tidak puasa, asalkan memberi kepada orang yang berpuasa, sudah dapat pahalanya puasa. Wah, ini salah, Pak. Kalau seperti ini salah, Pak. Yang benar dianya puasa, kemudian memberi apa yang kita bisa kepada orang yang berpuasa. Ini yang benar. Nah, jangan dipeleset-pelesetkan seperti barusan itu. Malah salah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu. La tastahyu, jangan kita malu, min i'ta'il qalil, untuk berbagi walaupun sedikit. Memberi jangan lihat nominalnya, Pak. Kalau kita melihat kemarin yang saya ceritakan Abah Haji Sulaiman di Malang itu, kita tidak bisa, kita belum bisa. Tetapi kalaupun toh tidak bisa banyak, sedikit pun tidak apa-apa. Artinya ketika kita ditegur sama orang, kenapa kamu tidak berbagi? Karena saya hanya bisa memberi sedikit. Salah, Pak. Sedikit pun juga tidak apa-apa. Tadi kan sudah dijelaskan, walau bisyikki tamrin, walaupun separuh dari biji kurma. Dalam agama kita sangat dihargai, bahkan fadilahnya bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Mek separuh, Pak, belum satu, separuh. Nah, gitu ya. Jadi sedikit pun tidak apa-apa manakala kita ingin berbagi, dan tidak boleh malu. Bisanya segitu ya segitu, tidak apa-apa. Dan bisa jadi dengan yang sedikit itu ridha Allah turun menyertai sedekah yang sedikit itu. Contoh Pak ya, contoh. Di dalam Riyadhus Shalihin itu bagaimana diceritakan seorang pelacur, Pak, seorang pelacur. Dia pulang habis bekerja melacur itu, Pak. Di tengah jalan dia melihat seekor anjing, bukan kambing, seekor anjing yang sedang kehausan. Dalam hatinya ada perasaan ibah. Akhirnya dia melepas sepatunya untuk mengambil air di sumur. Seberapa banyak air untuk diisikan ke sepatunya? Tidak banyak, Pak. Sedikit. Kemudian setelah air didapat, diberikan ke anjing tersebut dan diminum oleh anjing tersebut. Masuk surga, Pak. Masuk surga. Kelihatannya kan sedikit, tapi walaupun sedikit, bersamaan dengan itu ridha Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi ya mohon maaf, walaupun banyak ya belum tentu juga, Pak. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh banyak, banyak lebih baik, gitu saja. Sedikit tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tidak memberi. Tidak boleh, Pak, ya. Ngomong kesana kemari tidak memberi. Wah, ini yang bahaya, Pak, ya.
Nah, baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril ain qablatut tamri wal fulkul khubsi. Rasulullah bersabda di sini, maharnya bidadari, Pak. Nanti ya mudah-mudahan lah Pak, kita ini dengan sedekah kita ada jatah bisa masuk surga. Amin Allahumma amin. Lah di sini dijelaskan mahrul huril in, maharnya bidadari Pak, yang katanya masing-masing penduduk surga itu dapat jatah 70 bidadari. Itu qabdatut tamri, segenggam kurma. Subhanallah. Isi berapa Pak kira-kira Pak? Ya lihat tangannya Pak. Ya betul. Ya kita ambil rata-rata lah. Isi 15 lah. Jadi maharnya kita dapat bidadari di surga menurut kitab ini qabdatut tamr, segenggam kurma. Wa fulkul khubsi, sepotong roti Pak. Subhanallah, tidak banyak ternyata. Segenggam kurma, sepotong roti. Ya monggo tinggal pilihlah. Kita dengan kitab ini, dengan hadis ini diajak untuk senang berbagi dengan sekian banyak fadilah, keutamaan yang disampaikan. Tinggal bagaimana kita ini, apalagi di momen Ramadan, bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita untuk berbagi. Jadi maharnya bidadari cukup dengan segenggam kurma, sepotong roti. Apa harus itu? Ya tidak Pak, ini hanya perumpamaan saja. Kalau begitu segelas air tidak bisa, ya bisa lah Pak ya. Ini hanya perumpamaan gitu ya. Segelas air bisa, sebotol susu bisa. Yang penting kan sedekah Pak. Dengan nominal menurut kemampuan kita. Wis enak lah Pak ya. Enak sekali para jamaah sekalian. Semoga kitab ini bisa menggugah hati kita untuk senang berbagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mana qasamalun min shadaqatin. Kalau di dalam riwayat yang lain bal yazdad sampai 3 kali. Mana qasamalun min shadaqatin, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Kalau kita punya 10.000 dikasih kepada orang lain 5.000, matematikanya tinggal 5.000. Tetapi menurut hitungan agama bukan 5.000, lebih daripada 5.000. Karena apa? Karena bal yazdad akan ditambah dan akan ditambah.
Bukan saya yang ngomong Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ditambah dan ditambah. Makanya jangan khawatir kurang manakala uang kita disedekahkan. Yakinlah kalau itu akan ditambah. Urusan cara Pak, kita tidak boleh ikut-ikut apa kata Allah. Bagaimana nanti caranya untuk bisa bertambah dan bertambah? Itu bukan urusan kita Pak. Itu urusan Allah. Yang menjadi urusan kita ini adalah berbaginya. Wes pokoknya berbagi. Setelah itu uang dari mana? Wallahu a'lam. Dan yakinlah pasti akan dilipat gandakan. Karena yang ngomong Rasulullah Pak, yang bersabda junjungan kita. Pasti benar, pasti benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu syai'un adzim qalaha salasan. Rasulullah bersabda bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang agung. Syai'un adzim, syai'un adzim, syai'un adzim. Sesuatu yang agung, yang agung, yang agung. Bahkan di awal kitab ini Pak, di sarahnya ini dijelaskan sampai orang yang bukan seagama dengan kita tidak apa-apa dibantu Pak. Kata Rasulullah. Sahabat bertanya, loh itu kan beda agama Rasulullah. Rasulullah menjawab, walaupun bukan seagama dengan kita, tapi dia adalah makhluk Allah. Dan apa yang kita miliki ini, itu milik Allah. Berbagi saja, walaupun lain agama. Makanya saya ingat Gus Dur kalau ini Pak ya. Ingat Gus Dur, kalau kita berbagi, orang itu tidak akan tanya agama kita. Orang itu tidak akan tanya golongan kita. Yang penting orang itu tahu kalau kita ini orang baik karena mau berbagi, itu saja Pak. Kalau misalkan ini ya, ada orang tengah-tengah malam di pinggir jalan, kita lihat dalam keadaan lapar, lusuh dan lain sebagainya, masa harus kita tanya Pak, Bapak siapa, agamanya apa? Wah, tidak jadi sedekah kalau seperti ini Pak. Sudah dikasih saja. Mau Islam, mau tidak Islam, mau sholat, mau tidak sholat, mau puasa, mau tidak puasa. Karena kita punya keinginan untuk berbagi. Wis tidak usah banyak tanya, langsung kasih saja. Karena kalau kita banyak tanya bisa jadi tidak sedekah Pak. Kamu puasa apa tidak? Wah, tidak sedekah Pak. Wes sudah kasih saja. Urusan puasa, urusan sholat adalah urusan masing-masing. Yang paling akhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Wa tutawwilul umurah, bisa memanjangkan umur. Monggo fadilahnya banyak, panjang umur, tolak bala, masuk surga, terhindar dari api neraka.
dan lain sebagainya, itu termasuk fadilah daripada sedekah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Baik di dalam bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Dan percayalah dengan berbagi maka rizki kita akan bertambah. Kehidupan kita akan berkah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawahi wa fil abdani shifa nuril absari wa ala barik wasallim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.